Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Nah, pada di video ini aku akan membahas dan berbincang-bincang mengenai tips and trik menjadi seorang MUA untuk pemula. Nah, dan untuk membahas tentang tips and trik ini tentu saja aku nggak sendiri ya. Aku bawa narasumber yang akan membantu memberikan informasi mengenai tips and trik menjadi seorang MUA. Nah, baik, sekarang di samping saya sudah ada narasumber saya. Baik, bisa diperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imelda Nurbatis, saya umur 18 tahun. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Nganjuk di jurusan Tata Kecantikan. Berarti Imel itu sekolahnya memang di Tata Rias ya? Ya, Nah, terus kenapa kok memilih Tata Rias? soalnya dulu didukung sama orang sekitar saya, soalnya katanya saya ada passion di bidang itu. Oh, passion di bidang make up gitu. Sekarang umurnya 18 dan jurusan Tata Rias. Terus sekarang berarti kelas 3 SMK. Ya. Nah, dan kesehariannya selain sekolah ngapain? Selain sekolah ya biasanya belajar untuk biasanya kan zaman sekarang kan banyak tren-tren kecantikan yang terbaru itu dipelajari sendiri atau bersama teman-teman juga. Oh gitu, baik-baik. Terus kan jurusannya Tata Rias, jadi belajar tentang makeup gitu ya, meriasi orang. Dan kamu itu memutuskan untuk meng-makeupin orang itu karena apa? Karena saya dari mulai SMP kan penampilan mungkin kurang dan mungkin mendapatkan kritik dari orang-orang lain, dan saya merasa kayak semua orang itu bisa diubah oleh dirinya sendiri gitu. Makanya saya berpikir kayak gimana kalau saya mengubah diri sendiri sama orang lain juga gitu. Akhirnya kapan kamu punya pelanggan pertama? Pelanggan pertama saya dapatkan itu di kelas 10 ketika ada event karnaval di bulan Agustus biasanya, dan itu saya ikut teman-teman saya juga, saya sendiri juga mendapatkan job seperti orang makeup saya. Oh, berarti waktu pertama kali masuk SMK terus langsung dapat job ya? Keren sekali. Kan ini masih sekolah dan juga mendapatkan job untuk make-upin orang, itu tantangannya menjadi MUA di usia sekarang itu apa aja gitu? Yang paling utama itu biasanya persaingan antara teman-teman yang lain sama MUA yang udah lama kayak gitu, sama tekanan sosial aja sih, kayak biasanya kan ada yang nggak suka, ada yang cocok juga. Nah, sekarang kita ke sesi tips and trick ya. Kalau kita masuk ke tips and trick, karena kan pasti banyak yang ingin belajar untuk menjadi MUA ya, apalagi bisnis MUA ini kayak sekarang lagi tren banget gitu. Dan anak kecil kayak wisuda SD pun pasti sekarang makeup yang makeup fancy gitulah pokok intinya. Jadi teknik makeup dasar apa yang menurut kamu itu paling penting dikuasai oleh MUA? Kalau teknik yang paling penting itu biasanya gimana cara kita bisa mencocokkan kayak makeup. Soalnya kan di setiap wajah itu kan beda-beda. Jadi kita harus mencocokkan gimana seperti kontur, kita membuat wajah ini seperti ini, dan kita prinsip yang nomor 1 itu membuat wajah itu menjadi flawless dan tanpa kekurangan. Flawless. Nah, flawless itu yang seperti bagaimana? Flawless itu kan artinya kan sempurna. Jadi kita misal ada orangnya mau make up terus beliau mempunyai kekurangan seperti wajah yang kurang halus atau bentuk wajah yang kurang umum kayak gitu, itu bisa diatasi dengan gimana caranya kita menebalkan foundation supaya tidak terlihat kasar, dan juga kita bisa membentuk wajah sesuai dengan kata sempurna itu dengan mengontur dengan benar. Jadi seperti itu. Nah, dan juga setiap orang kan pasti kulitnya berbeda-beda ya, kayak ada yang sensitif gitu, terus ada yang di make upin itu kayak luntur longsor gitu, nggak bisa matte. Nah,
itu bagaimana sih cara merias wajah klien dengan klien itu mempunyai kulit yang sensitif. Biasanya kalau kulit yang sensitif itu kita harus lebih fokus di skin prep-nya. Soalnya kulit sensitif itu biasanya kalau dia wajahnya kering terus kita langsung aplikasikan sama foundation, itu dia bakal langsung ngamuk istilahnya wajahnya itu. Jadi kita harus fokus di skin prep, kita lembabkan dulu wajahnya, terus diberi primer yang melembabkan, dan intinya kita kunci dulu wajahnya itu dengan skin prep yang aman, lalu kita beri foundation. Skin prep-nya itu apa aja? Skin prep-nya itu biasanya saya itu pakai pelembab di Hada Labo, itu sangat bagus sekali. Sama primer itu biasanya saya pakai dari LD Pro, itu sangat menutupi pori-pori sekali. Lalu setelah itu biasanya saya beri setting spray dari LD Pro juga, itu juga bisa melembabkan wajah kita. Berarti skin prep yang bagus itu pelembab, terus primer sama setting spray. Apa sih rahasia makeup itu tahan lama? Karena kan kayak acara-acara seperti wedding atau wisuda itu kan pasti lama banget ya itu, dan harus stay, katanya itu harus stay. Kalau nggak stay biasanya klien itu kayak komplain gitu, gampang luntur. Nah, apa rahasianya biar makeup itu tahan lama? Menurutku produk itu juga sangat mengaruh. Saya biasanya pakai foundation LD Pro itu sangat-sangat kuat sekali untuk acara wedding ataupun yang di outdoor, bahkan seperti yang mempunyai kegiatan yang sangat amat lama, itu sangat awet. Ya, berarti kuncinya ada di foundation ya. Nya itu adalah tren. Nah, kalau bicara tren kan pasti dari tahun ke tahun kayak trennya itu berbeda-beda. Kayak ada tren yang sekarang tuh kayak Korean makeup gitu, atau yang apa-apa gitu. Nah, gimana kamu bisa mengikuti tren makeup gitu? Kayak kan trennya berubah-ubah, pasti kan MUA nggak selalu stuck di tren makeup yang itu gitu kan, pasti juga klien juga pengen yang tren kekinian. Nah, bagaimana kamu mengikuti tren tersebut dan melatih skill kamu untuk mengikuti tren makeup tersebut? Ya, biasanya ya dari belajar dari internet banyak sekali. Itu kita belajar di saat tren itu baru mulai. Kita harus selalu update. Selalu pertama itu update, kita belajar dan terus belajar sampai kita merasa kok ini kayaknya sudah bisa, terus kita coba promosikan kepada orang, kayak aku udah bisa kayak gini, mau nggak kayak gitu. Oke, berarti belajar dulu mengikuti pas awal-awal trennya booming gitu ya, terus habis itu baru dipromosikan. Kalau kamu kan sekarang kelas 12, nah total kamu meriasi klien itu berapa? Kayak mendapatkan klien? Mungkin kalau dihitung dari klien yang pertama itu sudah lebih dari 20 klien. 20 klien. Sesi terakhir yaitu saran untuk MUA pemula. Nah, pertanyaannya, keterampilan apa sih yang harus dimiliki untuk menjadi MUA untuk pemula itu? Untuk keterampilan buat MUA pemula itu biasanya ya kita harus giat belajar, mengembangkan skill-skillnya, jangan mau stuck di situ aja. Kalau ada yang lebih unggul, kita harus juga lebih unggul, dan juga kita harus tidak boleh istilahnya tidak boleh takut untuk mencoba hal baru, bahkan untuk mencoba langsung di praktek lapangan. Berarti tidak ada skill khusus ya buat jadi MUA, yang penting berani mencoba dan terus mengembangkan skill gitu. Nah, pertanyaan terakhir adalah pastikan banyak di sini teman-teman yang kayak pengen jadi MUA gitu, tapi kayak susah mencari klien atau mengait klien gitu. Nah, itu bagaimana sih tipsnya agar MUA pemula itu bisa mendapatkan klien pertama gitu? Biasanya itu yang paling utama, biasanya kalau MUA pemula yang masih sulit mendapatkan klien itu biasanya dia kurang mempromosikan. Zaman sekarang itu sangat amat melesat apabila kita
berani menunjukkan hasil-hasil skill kita itu di sosial media sangat amat banyak kok. Itu sangat, menurut saya sangat membantu sekali. Berarti luasnya. Jadi harus promosi, pintar-pintar promosi di sosial media ya. Nah, dan juga yang terakhir nih, pesan-pesan untuk MUA pemula yang sekarang lagi berjuang untuk mencari klien itu apa pesan dari kamu? Pesan dari saya, jangan takut mencoba. Kamu sebenarnya bisa, kamu mungkin kalau kamu masih merasa belum cukup, sebenarnya kamu itu masih belum menemukan kamu yang sebenarnya. Kamu harus lebih semangat mengejar bahwa kamu itu bisa. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi seorang MUA itu kita harus giat ya, dan bisa mengikuti tren, selalu memantau tren, dan juga yang paling penting itu mengupgrade skill dengan mengikuti seminar, workshop, dan lain sebagainya gitu. Dan juga selalu update di sosial media, dan promosi itu sangat penting ya, jadi agar bisa mengait klien gitu. Nah, jadi terima kasih atas waktunya, karena tips and triknya pasti sangat bermanfaat untuk MUA pemula di luar sana yang ingin belajar agar bisa lebih sukses. Jadi seperti itu teman-teman, tips and trik menjadi PMUA pemula. Semoga dengan adanya video ini kalian dapat terinspirasi dari cerita email, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.